Di Los Angeles, Mike membersihkan dirinya, lalu mengambil senjatanya sebelum masuk ke dalam mobil. Ia kemudian menyalakan pelacak untuk menemukan kendaraan Masud dan mengikutinya berkeliling kota. Saat melihat sebuah terowongan, Mike melaju lebih dulu untuk menghalangi jalan. Ketika Masud berhenti di belakangnya, Mike mengenakan masker dan membuka bagasi mobilnya. Tak lama kemudian, Masud mendekat, dan Mike langsung menodongkan senjata kepadanya. Setelah memeriksa kantongnya, Mike memaksanya masuk ke dalam bagasi dan meminta katasan di ponselnya. Mike mengatakan bahwa ada air di dalam bagasi sebelum menutupnya. Ia melepas pelacak yang telah ia pasang berbulan-bulan sebelumnya di mobil Masud dan mengambil ponselnya sebelum kembali ke mobilnya sendiri dan pergi. Sementara itu, dua sepupu, Ben dan Ali, menyiapkan senjata mereka sebelum memasuki sebuah toko perhiasan. Pemilik toko, Sammy, memberikan mereka satu set berlian yang kemudian mereka masukkan ke dalam koper. Sammy mengajak Ben ke kantornya dan memberitahu bahwa berlian di dalam koper tersebut palsu. Berlian yang asli bernilai $3 juta, dan Ben harus menyembunyikannya di dalam kaos kakinya. Pada saat yang sama, Mike memarkir mobilnya di luar toko dan mengirim pesan kepada Sammy dari ponsel Masud, mengatakan bahwa ia sudah siap. Sebelum kedua sepupu itu pergi, Sammy meminta untuk melihat senjata mereka. Ia tidak puas dengan senjata milik Ali, sehingga ia memberinya senjata yang baru. Kedua sepupu itu kemudian pergi dengan mobil mereka, dan Mike mengikuti mereka sambil menyamar sebagai Masud. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah area parkir. Mike kembali mengenakan maskernya dan sengaja memarkir mobil terlalu dekat hingga memecahkan kaca spion mereka. Ia kemudian menodongkan senjata dan memperlihatkan ponselnya yang menampilkan siaran langsung rumah Ben sebagai ancaman. Mike memaksa keduanya untuk menjatuhkan senjata dan ponsel mereka ke dalam mobilnya. Kemudian, Mike keluar dari mobil dan menodongkan senjatanya ke arah Ben sambil meminta berlian yang asli, karena ia tahu bahwa yang ada di dalam koper itu palsu. Awalnya, Ben berpura-pura tidak tahu apa-apa, sehingga Mike menyebut nama istrinya untuk mengancam Ben. Akhirnya, Ben menyerahkan berlian yang asli, lalu Mike kembali ke mobilnya untuk membebaskan Masud. Momen ini adalah kesempatan bagi Ali untuk mengambil senjata keduanya. Saat Mike kembali ke mobilnya, ia mengembalikan ponsel kepada Ali, yang kemudian langsung menodongkan senjata kepadanya. Tangan Ali gemetar, sehingga tembakannya meleset dan hanya mengenai jendela. Mike yang ketakutan segera melaju pergi dengan kecepatan tinggi, melintasi kota secepat mungkin. Ia hampir mengalami beberapa kecelakaan dan bahkan menabrak bagian belakang mobil lain, namun tetap melaju hingga akhirnya tiba di sebuah area parkir. Di sana, ia berhenti sejenak untuk menenangkan diri sebelum melepas lensa kontaknya. Kemudian, ia menutupi mobil tersebut dan beralih ke mobil lain untuk pergi. Sementara itu, Sharon mengunjungi Stephen di rumah mewahnya untuk menawarkan polis asuransi. Setelah memperlihatkan sistem keamanannya, Stephen mengeluarkan pistol dan mengajak Sharon ke jendela, memintanya untuk menembak sebuah botol. Karena Sharon belum pernah menembakkan senjata sebelumnya, ia pun meleset. Mereka kemudian berpindah ke meja di dekat kolam untuk membahas pilihan polis, dan Sharon melihat seorang wanita muda berjalan melewati mereka. Ia mengira wanita itu adalah putri Stephen. Namun Stephen menjelaskan bahwa wanita tersebut sebenarnya adalah tunangannya. Sharon pun mencoba melibatkan wanita itu dalam percakapan, tetapi suasana menjadi canggung. Beberapa saat kemudian, Detektif Lowe dan Tillman tiba di area parkir untuk menyelidiki perampokan tersebut. Mereka menginterogasi kedua sepupu itu dan merasa curiga, namun Ben bersikeras bahwa ia tidak terlibat. Terdapat CCTV di dinding, tetapi rekamannya telah dihapus. Setelah itu, Lowe mengatakan kepada Tillman bahwa ia yakin, ini adalah pelaku yang sama yang telah ia lacak selama berbulan-bulan, karena semua cirinya cocok. Pelaku tidak menggunakan kekerasan. Kamera dimatikan sebelumnya. Ia mengetahui dengan tepat, apa yang sedang dipindahkan dan kapan waktunya, lalu menghilang dalam hitungan detik melalui rute 101. Tillman merasa skeptis dan mengungkapkan bahwa atasannya menyuruhnya untuk mengganti partner. Ia menolak, tetapi ia meminta Lowe untuk memperbaiki dirinya, atau hal itu bisa merusak karir mereka. Saat Mike pulang ke rumah, ia menyembunyikan berlian tersebut di dalam sebuah cangkir. Kemudian ia menyentuh kepalanya dan menyadari bahwa ia mengalami luka akibat kaca yang pecah. Ia memeriksa maskernya dan menemukan noda darah, yang berarti kemungkinan ada darah juga di mobil yang ia tinggalkan. Pada malam harinya, Mike bertemu dengan Manny, seorang pria yang membeli barang curian untuk dijual kembali di pasar gelap.
Mike mengakui bahwa ia merasa gugup dengan pekerjaan berikutnya di Santa Barbara karena akan melibatkan banyak warga sipil dan ia tidak ingin ada yang terluka. Namun, Manny hanya menyuruhnya untuk memikirkan rencana yang lebih baik. Sebelum pergi, Mike lalu menukar cangkir itu. Setelah itu, Manny melakukan sebuah panggilan khusus. Di sebuah hotel, Mike menyewa seorang wanita untuk menemaninya semalam, walaupun ia sedang merasa kurang baik. Ia kemudian pulang ke rumah dan mencari informasi tentang para karyawan dari perusahaan asuransi, terutama memperhatikan profil Sharon. Keesokan harinya, perusahaan asuransi membahas kasus pencurian berlian tersebut, dan Sharon ditugaskan untuk berbicara dengan pihak kepolisian. Hal ini membuatnya kesal karena penanganan klien Stephen justru diberikan kepada orang lain. Di kantor polisi, Tillman dan Lowe menginterogasi Sammy, yang merasa tersinggung karena dicurigai melakukan penipuan. Sammy menjelaskan bahwa ia tidak pernah membicarakan berlian tersebut kepada siapapun dan hanya mengirimkan email, yang berarti sistemnya kemungkinan telah diretas. Di sebuah kedai makan, Mike membayar seorang peretas untuk mendapatkan informasi dari media sosial Sharon, email, kalender, serta pesan di ponselnya. Sementara itu, Orman mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi hingga tiba di sebuah area parkir tempat Manny sudah menunggunya. Manny menjelaskan bahwa Mike telah kehilangan keberaniannya dan tidak akan mengambil pekerjaan di Santa Barbara, sehingga ia ingin Orman yang melakukannya. Pada malam harinya, Mike sedang mengemudi dengan tenang, dan tiba-tiba mobil lain menabrak bagian belakang mobilnya. Wanita bernama Maya itu mencoba meminta informasi asuransi Mike, tetapi Mike menawarkan uang tunai untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Berhubung mobil itu milik atasannya, Maya harus mengikuti prosedur resmi dan tetap memaksa Mike untuk saling bertukar informasi. Keesokan harinya, Sharon bertemu dengan Lowe dan menjelaskan bahwa perusahaan asuransi menginginkan tes poligraf untuk Sammy dan kedua sepupu tersebut. Lowe dapat melihat bahwa perusahaan asuransi tidak ingin membayar dan menyindir cara-cara mereka. Sharon pun membalas dengan menyindir sistem kepolisian yang korup. Perdebatan pun terjadi, dan Sharon menyatakan bahwa berdasarkan statistik, kemungkinan besar, ini adalah pekerjaan orang dalam. Hal itu memberi Lowe sebuah ide, lalu ia pergi. Di kantor polisi, Lowe mengumpulkan timnya untuk rapat. Ia menampilkan peta dari 219 kasus perampokan dalam 4 tahun terakhir, kemudian menyaringnya dengan menghapus kasus-kasus yang memiliki ciri tertentu. Nilai di bawah 500.000, tidak melibatkan kurir atau kendaraan lapis baja, menggunakan kekerasan, serta meninggalkan DNA atau bukti lainnya. Sisa kasus yang ada membentuk pola di sepanjang Jalan Tol 101. Lowe berteori bahwa pelaku meretas komunikasi toko perhiasan untuk mengetahui kapan mereka akan memindahkan barang dagangan mereka. Ia memperkirakan bahwa perampokan berikutnya akan terjadi di wilayah utara. Setelah rapat, atasannya menegur Lowe atas presentasinya. Ia menunjukkan bahwa banyak kasus dalam pola tersebut sudah memiliki tersangka, bahkan salah satunya telah ditutup. Membuka kembali kasus-kasus itu dapat menurunkan tingkat penyelesaian kasus departemen, sementara prioritas utama mereka adalah menjaga angka tersebut tetap tinggi. Akibatnya, Lowe tidak mendapatkan dukungan untuk teorinya. Pada saat yang sama, Orman memarkir motornya di luar sebuah bank dan mengamati seorang pria dengan koper yang kemudian masuk ke dalam mobilnya. Beberapa saat kemudian, pria itu memasuki sebuah toko perhiasan di Santa Barbara. Orman segera menyerangnya lalu mendorongnya masuk ke dalam, sambil menodongkan senjata. Saat Orman mencoba mengambil kopernya, ia menyadari bahwa koper itu diborgol ke pergelangan tangan pria itu. Kemudian, Orman memaksa semua orang untuk tiarap di lantai dan memeriksa ruang belakang, namun yang ia temukan hanya seorang bayi. Setelah memukul seorang wanita dengan senjatanya, ia menodongkan pistol ke arah pria tersebut dan meminta kuncinya. Pria itu mengatakan bahwa kunci tersebut ada di mobilnya. Ketika Orman melihat keluar jendela, ia tidak melihat adanya mobil, yang membuatnya marah. Ia mulai memukuli wajah pria itu hingga akhirnya pria tersebut mengaku bahwa kuncinya ada di lehernya. Pria itu pun membuka borgolnya, dan Orman mengambil koper tersebut, bersiap untuk pergi. Namun, Orman menyadari bahwa masih ada beberapa perhiasan lain yang lebih berharga di toko itu. Ia kemudian menarik seorang pegawai wanita dengan kasar dan memaksanya membuka lemari penyimpanan. Setelah wanita itu memasukkan semua perhiasan ke dalam tas Orman, ia memaksa semua orang untuk berbaring di dekat pria pertama tadi. Saat hendak pergi, ia mendapati pintu terkunci, sehingga ia harus kembali dan menekan tombol untuk membukanya. Namun, ia tidak bergerak cukup cepat sehingga pintu kembali terkunci. Ia pun menembak salah satu lemari untuk memaksa seorang pegawai bergerak. Alarm pun berbunyi ketika seseorang menekan tombol, dan akhirnya Orman berhasil melarikan diri.
Sementara itu, Mike mengirim pesan kepada Maya untuk mengajaknya berkencan. Pada malam harinya, mereka bertemu di sebuah restoran yang sangat mewah, dan Mike berpura-pura menjadi seorang pengembang perangkat lunak yang sering berpindah-pindah tempat. Maya mengakui bahwa ia merasa tidak nyaman berada di restoran seperti itu, sehingga Mike menjelaskan bahwa ia hanya mengajaknya ke sana karena tempat itu populer untuk berkencan. Mereka kemudian berpindah tempat dan akhirnya makan makanan kaki lima. Mereka berbincang cukup lama dan berhasil menjalin kedekatan meskipun memiliki beberapa perbedaan. Di akhir kencan, Maya setuju untuk bertemu lagi di lain waktu. Setelah ia pergi, Mike mengetahui tentang perampokan yang dilakukan Orman dari berita. Di sebuah kedai makan, Lou berbicara dengan istrinya, yang mengungkapkan bahwa ia telah berselingkuh. Ketika Lou menerima telepon dari Tillman, ia mengabaikannya untuk fokus pada percakapan tersebut. Istrinya mengatakan bahwa ia bisa pindah dari rumah, tetapi Lou justru menyuruhnya tetap tinggal karena ia yang akan pergi. Mereka saling berteriak sebelum Lou akhirnya meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Lou bergabung dengan timnya di toko perhiasan. Tillman menunjukkan bahwa perampokan ini sesuai dengan teori Lou karena terjadi di wilayah utara. Namun, Lou berpendapat bahwa pelakunya berbeda, karena pelaku yang biasa ia kejar tidak menggunakan kekerasan. Sementara itu, Mike bertemu dengan Manny dan menegurnya karena telah menggunakan informasi yang ia kumpulkan, tetapi justru menyuruh orang lain untuk menjalankan aksinya. Mike merasa dikhianati. Ia pun memperingatkan bahwa jika hal itu terjadi lagi, ia tidak akan bekerja sama dengannya. Manny yang marah mengingatkan Mike bahwa tanpa dirinya, Mike bukanlah siapa-siapa. Namun, Mike hanya pergi meninggalkannya. Di perusahaan asuransi, Cher menyaksikan Sammy menjalani tes poligraf. Sammy merasa sangat tersinggung karena dianggap berbohong, dan ia menghina Sharon serta perusahaannya. Beberapa waktu kemudian, Manny memberitahu Orman bahwa Mike sedang merencanakan sesuatu yang baru, sehingga ia ingin Orman mengikutinya. Orman diminta membiarkan Mike melakukannya terlebih dahulu, lalu dia yang akan merampok Mike. Pada sore harinya, Orman mengawasi Mike saat bertemu dengan sang peretas. Semua informasi telah dienkripsi di sebuah situs yang sederhana, sehingga Mike mendapatkan catatan yang menjelaskan cara mengaksesnya. Setelah Mike pergi, Orman memeriksa ponselnya dan terlihat bahwa ia telah memasang pelacak di mobil Mike. Di rumah, Mike mempelajari informasi tentang Sharon dan mengetahui jadwal kegiatannya. Keesokan harinya, ia mengikuti Sharon ke sebuah restoran. Saat Sharon hendak pergi, Mike berpura-pura menjadi klien lain dan mengobrol dengannya tentang mobil. Di kantor polisi, Lou dan Tillman mempelajari seluruh rekaman perampokan. Lou menyimpulkan bahwa pelaku telah mengganti mobil dan ingin melakukan pencarian di area tersebut. Pada malam harinya, Maya datang ke tempat Mike untuk kencan berikutnya. Ia menyadari bahwa Mike tidak memiliki barang pribadi maupun foto keluarga, sehingga Mike mengatakan bahwa ia sudah tidak berhubungan lagi dengan keluarganya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia tumbuh dalam kemiskinan, sehingga tidak terbiasa menyimpan banyak barang. Maya kemudian menyalakan musik dan mengajaknya menari. Suasana pun menjadi semakin akrab. Setelah itu, Maya mulai bersiap untuk pergi, tetapi Mike membujuknya untuk tetap tinggal. Pada malam berikutnya, Mike keluar ke balkon untuk mencari udara segar dan melihat sebuah motor di kejauhan yang menunjukkan lokasi Orman. Setelah melihat Orman pergi dengan motornya, Mike segera menuju mobilnya dan memeriksa setiap bagian hingga menemukan pelacak tersebut, yang langsung ia lepaskan. Setelah itu, ia pun berniat untuk menyewa tempat tinggal baru. Keesokan paginya, Orman menyamar sebagai kurir dan menerobos masuk ke apartemen sang peretas. Orman menyerang sang peretas sebelum akhirnya menindihnya dan menodongkan pistol ke mulutnya, menuntut agar ia menjelaskan apa yang telah ia lakukan untuk Mike. Sementara itu, Lou masih terus memeriksa setiap area parkir. Ia akhirnya menemukan mobil yang tertutup dan segera memeriksa bagian dalamnya hingga menemukan pecahan kaca. Tak lama kemudian, tim forensik melakukan penyelidikan menyeluruh dan menemukan sedikit noda darah. Mike pergi ke sebuah galeri seni, karena ia tahu Sharon akan berada di sana. Ia berpura-pura seolah pertemuan itu kebetulan, dan Sharon mengingatnya dari restoran sebelumnya, sehingga mereka mulai mengobrol dan akhirnya berbagi minuman. Ketika Sharon menjelaskan pekerjaannya dan mengatakan bahwa pekerjaannya membuatnya mampu membaca karakter orang, Mike memintanya untuk membaca dirinya. Sharon menyimpulkan bahwa Mike adalah seseorang yang penuh rahasia, sedikit obsesif, serta memiliki terlalu banyak uang dan waktu luang. Namun, ia juga dapat melihat bahwa Mike tidak dibesarkan dalam kemewahan. Mike merasa tidak nyaman, lalu mengalihkan pembicaraan dan mengakui bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan.
Ia kemudian mulai menyebutkan berbagai hal yang ia ketahui tentang Sharon, termasuk bahwa Sharon telah bekerja di perusahaan yang sama selama 11 tahun, namun belum juga mendapatkan promosi. Ia menjelaskan bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang yang dapat memberinya informasi untuk merencanakan aksi perampokannya, dan ia selalu memastikan tidak ada yang terluka atau terlacak. Ketika Sharon tersinggung dengan gagasan mencuri dibanding bekerja keras, Mike menunjukkan bahwa para pemegang saham di perusahaannya juga tidak sepenuhnya bersih. Sharon tetap ingin pergi. Mike mengatakan bahwa jika Sharon berubah pikiran, ia harus mengunggah foto pantai di Instagram. Setelah Sharon pergi, Mike melihat Orman berada di luar bar dan segera berlari ke mobilnya untuk mengikutinya. Keduanya melaju dengan kecepatan sangat tinggi, melakukan banyak belokan tajam yang membahayakan kendaraan lain. Sebuah bus tiba-tiba muncul di antara mereka sehingga Mike terpaksa menghentikan mobilnya. Namun, ketika bus itu pergi, Orman masih terlihat di depan. Mereka saling menatap tegang sebelum pengejaran kembali dimulai. Orman terus melakukan berbagai trik untuk mempertahankan keunggulannya, hingga akhirnya ia berhasil menyebabkan sebuah mobil mengalami kecelakaan. Beruntung, Mike bereaksi cepat dan berhasil menghindarinya sehingga tetap bisa mengejar Orman. Meskipun hal itu semakin sulit karena mereka telah memasuki jalan yang sangat ramai. Saat Orman menoleh untuk memastikan apakah Mike masih mengikutinya, ia justru menabrak sebuah mobil dan terjatuh dari motornya. Mike melihatnya berjalan pergi dan kemudian mengikutinya masuk ke sebuah toko, tempat Orman sedang mengambil minuman. Orman mencoba bersikap seolah tidak bersalah, tetapi Mike menjadi marah dan agresif. Ia mendorong Orman ke arah lemari pendingin sambil menuntut penjelasan. Bahkan ketika Orman menggigit tangannya, Mike tidak melepaskannya dan malah mengeluarkan pistol sebagai ancaman. Akhirnya, Orman mengakui bahwa Manny yang menyuruhnya, dan Mike memperingatkan bahwa jika ia bertemu mereka lagi, mereka akan mati. Keesokan harinya, Sharon mengetahui bahwa Lou telah bergabung dengan kelas yoga yang sama dengannya. Mereka mengobrol sejenak hingga Lou menerima telepon dari kantor polisi yang memberitahukan adanya kendaraan mencurigakan di luar sebuah toko perhiasan. Lou segera menuju lokasi kejadian dan melihat seorang detektif lain menembak seorang pencuri yang sedang melarikan diri. Ia kemudian melepas topeng pelaku dan terkejut karena ternyata pelaku tersebut masih remaja. Saat Lou memperhatikan sekeliling, detektif lain memeriksa remaja itu dan mengatakan bahwa ia bersenjata. Lou melihat kembali dan menemukan sebuah pistol di tangan remaja tersebut, namun ia yakin bahwa sebelumnya pistol itu tidak ada. Di kantor polisi, Lou menceritakan apa yang ia lihat kepada atasannya. Ia kemudian mengumumkan bahwa ketiga detektif tersebut diskors hingga penyelidikan selesai. Saat Lou mengemasi barang-barangnya, ia menerima laporan hasil tes DNA dari mobil yang ditemukan, beserta identitas yang cocok dalam sistem. Ternyata, nama asli Mike adalah James. Ia pernah berada dalam sistem pengasuhan anak dan memiliki catatan kenakalan remaja yang panjang. Di perusahaan asuransi, Sharon merasa frustrasi karena kesepakatan dengan Stephen telah diambil alih oleh karyawan lain. Setelah rapat, atasannya mengatakan bahwa ia tidak akan mendapatkan promosi tahun ini, tetapi mungkin tahun depan ada kesempatan. Sharon menegurnya karena janji yang sama sudah diberikan selama bertahun-tahun, bahkan mengancam akan membawa kliennya ke perusahaan lain. Namun, atasannya justru mengejeknya dengan mengatakan bahwa klien-klien kaya tidak akan mengikuti wanita berusia 53 tahun. Dengan marah, Sharon pergi ke pantai dan mengambil foto untuk diunggah ke Instagram. Mike segera menerima notifikasi dan bergegas menjemput Sharon. Sharon kemudian memberitahunya tentang seorang kurir yang akan mengantarkan jam tangan dan permata sebagai souvenir untuk jas pernikahan Stephen. Karena Stephen membayar semuanya secara tunai, akan ada banyak uang di sana. Secara keseluruhan, mereka bisa mencuri sekitar $1 juta, dan Sharon menginginkan 3 bagian. Mike menilai rencana itu sangat berisiko, jadi ia mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu. Malam itu, Lou pergi ke alamat terakhir yang tercatat di berkas Mike. Ia bertemu dengan Anne, tetapi Anne tidak mengerti mengapa ada orang yang mencari James di sana. Tak lama kemudian, Mike menerima pesan suara dari Anne yang mengatakan bahwa mereka perlu berbicara. Mike segera menelepon balik dan menjelaskan bahwa ada polisi yang sedang mencarinya. Ketika Anne menyerahkan telepon kepada Lou, Mike langsung menutup sambungan. Setelah itu, Mike mengejutkan Sharon di dalam mobilnya dan memastikan bahwa ia akan melakukan perampokan tersebut. Ia memberikan Sharon ponsel sekali pakai dan menginstruksikannya untuk menghancurkan kartu SIM setiap kali selesai menelepon. Keesokan harinya, Mike pergi ke hotel tempat pernikahan berlangsung untuk memeriksa sistem keamanan. Sementara itu, Sharon mengumpulkan semua informasi tentang pernikahan Stephen dari sistem perusahaan. Kemudian di rumah, Sharon menghancurkan kartu SIM dan membuang sampah.
Saat ia kembali ke apartemennya, Orman tiba-tiba menjatuhkannya dan memukulnya beberapa kali, sambil mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk jika Sharon tidak memberitahunya apa yang ia lakukan bersama Mike. Keesokan harinya, Sharon tidak mengikuti kelas yoga, tetapi tetap menunggu hingga selesai untuk menunjukkan memar di tubuhnya kepada Lou. Dan Sharon menceritakan semuanya, termasuk mengakui bahwa ia juga terpaksa memberitahukan semuanya kepada Orman. Lou tidak bisa menjamin bahwa ia dapat menyelamatkannya dari penjara, tetapi ia menyarankan Sharon untuk tinggal di rumahnya demi keselamatan. Sementara itu, Orman pergi ke hotel untuk membuntuti seorang karyawan, sedangkan Lou kembali ke kantor polisi untuk memeriksa barang bukti dari perampokan berlian dan menemukan tas berisi berlian palsu. Di sisi lain, di sebuah restoran, Mike berkencan dengan Maya dan memberitahu bahwa ia akan pergi keluar kota karena pekerjaan, tetapi ia ingin Maya menunggunya. Maya tidak percaya dengan alasan pekerjaan tersebut dan mulai meluapkan kekesalannya karena merasa tidak tahu apa-apa tentang Mike. Mike merasa direndahkan dan menjelaskan bahwa orang-orang yang tumbuh dengan banyak uang tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya harus melakukan hal buruk demi bertahan hidup. Namun, penjelasan itu tidak cukup bagi Maya, yang akhirnya memilih pergi. Keesokan harinya, Sharon pergi bekerja seperti biasa, tetapi ia tidak bisa berhenti memantau penerbangan kurir melalui ponselnya. Kemudian, ia melihat rekan kerjanya tertawa atas lelucon bos mereka. Sharon pun masuk ke kantor rekannya itu dan meluapkan emosinya, menjelaskan bahwa para atasan hanya memberikan banyak janji, tetapi semuanya hanyalah kebohongan. Sharon mengatakan bahwa perusahaan itu hanya menginginkan wanita muda untuk menarik perhatian pria kaya yang menjijikan. Setelah menghina atasannya, Sharon segera meninggalkan kantor. Pada saat yang sama, Mike menunggu di tempat parkir dekat bandara. Ia menemukan petugas keamanan yang ditugaskan untuk pengiriman, lalu menodongkan pistol sambil menunjukkan kondisi rumah pria itu melalui ponselnya sebagai ancaman. Mike kemudian mencuri mobil dan ponsel pria tersebut untuk menyamar sebagai petugas keamanan. Tak lama kemudian, pesawat kurir mendarat, dan kurir itu dihampiri dengan pesan mendesak. Mike pun menjemputnya, tanpa menyadari bahwa Lou telah bertukar tempat dengan kurir yang asli. Selama perjalanan, mereka mencoba mengobrol santai, tetapi jelas terlihat bahwa keduanya tegang dan saling melirik dengan penuh kecurigaan. Di hotel, Orman mengenakan seragam karyawan dan mendapatkan akses dengan alasan pesanan kamar untuk suite pernikahan. Ketika Mike dan Lou tiba, mereka langsung menemui Stephen. Begitu pintu ditutup, Mike mengeluarkan pistol dan memaksa semua orang berlutut. Stephen tidak ingin berbicara, tetapi tunangannya yang ketakutan mengungkapkan bahwa uang tunai berada di dalam brankas. Mike memaksa Stephen membuka brankas dan mengambil seluruh uangnya. Setelah memasukkannya ke dalam tas, ia menyuruh Lou membuka koper berisi perhiasan. Lou pun membukanya dan menemukan pistol yang sebelumnya ia sembunyikan di dalamnya. Ia langsung menodongkan pistol ke arah Mike dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang polisi. Mereka saling mengancam satu sama lain, hingga tiba-tiba Orman masuk ke dalam ruangan dan menyergap Mike. Orman melucuti senjata Mike sambil menodongkan pistolnya ke arah Lou. Semua orang mulai saling berteriak karena panik. Akhirnya, Orman kehilangan kendali dan menembak Stephen hingga tewas. Lalu, ia menyuruh Lou mendorong koper berisi perhiasan, tetapi ia mulai gugup karena seorang polisi telah melihat wajahnya. Mereka sempat berdebat, namun tiba-tiba Orman jatuh dan tewas. Ternyata, Mike berhasil menembaknya menggunakan pistol yang ia rebut dari Orman. Setelah memeriksa denyut nadi Orman, Lou menjauhkan senjata Mike. Ia kemudian menyuruh Mike meninggalkan kota dan tidak pernah kembali, sambil berjanji akan menyalahkan semua kejadian ini kepada Orman. Mike akhirnya menjatuhkan senjatanya dan meninggalkan ruangan. Stephen yang marah besar berteriak kepada Lou karena membuat kesepakatan dengan seorang pencuri. Namun, Lou mengancam akan menyelidiki dirinya atas penggelapan pajak dan impor batu ilegal jika ia tidak ikut berbohong tentang kejadian tersebut. Tunangan Stephen pun ikut menyadarinya, sehingga Stephen akhirnya setuju untuk bekerja sama. Di luar, Mike berjalan pergi sementara mobil-mobil polisi mengepung hotel. Di dalam bus, Lou mengungkapkan bahwa ia membawa berlian milik Stephen dan telah meninggalkan yang palsu di dalam koper. Kemudian, Lou pergi ke kelas yoga untuk memberikan berlian tersebut kepada Sharon agar ia bisa memulai hidup baru. Sebagai balasannya, Sharon menunjukkan sebuah foto yang dikirim Mike beserta pesan untuk Lou. Sementara itu, Mike meninggalkan kota dengan mobilnya. Lou pergi ke lokasi dalam foto tersebut dan menemukan mobil antik milik Mike. Kunci mobil itu juga ada di sana, sehingga ia bisa mengendarainya. Di sisi lain, Maya menerima sebuah amplop berisi foto masa kecil Mike. Di bagian belakang foto itu,
Mike menuliskan permintaan maaf dan harapannya agar mereka bisa bertemu kembali suatu hari nanti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Iklan dulu ya teman-teman. Kalau kalian suka konten ini dan mau lihat channel ini makin berkembang, kalian bisa support dengan subscribe, komen, like atau donasi lewat kiris di layar ini. Donasi kalian dari Rp1, Rp100, Rp1.000, Rp10.000, Rp100.000, sampai Rp100 juta akan sangat berpengaruh bagi admin. Berhubung channel ini belum ada AdSense, donasi kalian akan admin pakai buat biaya kebutuhan admin seperti biaya sehari-hari, kemajuan channel, bayar internet, upgrade laptop, PC dan lain-lain. Biar upload videonya juga makin semangat dan lancar. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, komen, like atau donasi. Dan admin doain supaya rezeki para donatur makin lancar dan karir kalian makin sukses serta bahagia selalu. Amin.